Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo, apa kabar anak sekalian yang Pak Guru banggakan? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat dan juga Pak Guru doakan semua keluarga dari anak sekalian yang ada di rumah mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita melalui daring atau melalui online, dan kita akan masuk ke pembelajaran ke-6 di hari ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai anak sekalian yang Pak Guru banggakan. Hari ini kita sudah berada di pembelajaran ke-6 di subtema pertama, di tema keempat, artinya kita sudah berada di akhir subtema pertama. Dan ini sudah masuk bulan November. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pembelajaran kita di tema keempat ini sebelum ulangan akhir semester nanti di bulan Desember, ya. Baik anak sekalian, silahkan persiapkan alat tulis dan bukunya dan simak video berikut ini. Simak materi yang akan Pak Guru jelaskan dan kita akan masuk ke materi kita hari ini. Baik anak sekalian yang Pak Guru banggakan, kita akan bahas materi kita di pembelajaran ke-6 hari ini. Dan kita akan mulai di halaman 21 sampai 22, di mana di situ ada materi bahasa Indonesia. Coba kita baca dulu, kemudian kita pahami. Keluarga Raka selalu menjaga kesehatan. Caranya dengan membersihkan rumah. Membersihkan rumah penting dilakukan. Lingkungan yang sehat pun akan tercipta. Kesehatan penghuni rumah akan terjaga. Bacalah teks berikut dengan seksama. Raka tinggal di rumah yang sehat. Rumah yang sehat terlihat dari halaman rumahnya. Halaman rumah Raka bersih dan rapi. Halaman rumah Raka dibersihkan setiap hari. Sampah-sampah yang berserakan dikumpulkan. Setelah itu sampah dibuang di tempat sampah. Tanaman di halaman rumah juga dirawat. Tanaman disiram setiap pagi dan sore. Rumput liar di halaman rumah selalu dibersihkan. Raka membersihkan selokan rumahnya dengan rutin. Hal ini bertujuan supaya air mengalir dengan lancar. Oke, baik anak sekalian. Kita sudah membaca tadi teks yang ada di sini dan kita pahami bahwa menjaga kesehatan itu bisa dengan cara membersihkan rumah, ya. Jadi kalau kita punya rumah yang selalu dalam keadaan bersih, insya Allah akan membuat kita atau penghuni rumahnya juga tetap dalam keadaan sehat, ya. Jadi rumah kita sehat, penghuninya sehat, ya. Makanya ketika kita tinggal di rumah, kita harus rutin, wajib selalu membersihkan rumah kita setiap hari, ya. Setiap hari kita harus selalu membersihkan rumah kita. Apabila kita melihat rumah kita dalam keadaan kotor, langsung dibersihkan. Apabila ada sampah yang berserakan di halaman rumah, langsung kita bersihkan. Supaya apa? Supaya tetap dalam keadaan bersih. Dan rumah yang bersih, ya seperti yang Pak Guru katakan tadi, akan menciptakan kesehatan bagi penghuni rumahnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi tugas dari anak sekalian itu di rumah salah satunya adalah membersihkan rumah, ya. Wajib kita membersihkan rumah tiap hari, ya. Seperti yang dilakukan Raka di rumahnya, dia selalu membersihkan rumah, selalu membersihkan halaman rumahnya supaya terhindar dari kotoran, terhindar dari penyakit, ya. Baik nah sekalian, kita lanjutkan. Oh ya, sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru juga biasanya melihat, ya, kalau kita tinggal di kompleks atau perumahan,
Nah, salah satu yang harus kita perhatikan juga adalah selokan kita, ya. Selokan yang ada di depan rumah kita. Nah, anak sekalian, jangan pernah membuang sampah di selokan, ya. Jangan pernah membuang sampah di selokan, karena kalau kita membuang sampah di selokan, maka sampah tersebut kalau tertimbun, ya, akan menyebabkan selokan itu tersumbat. Ya, makanya jangan pernah membuang sampah di selokan. Jadi kalau musim hujan datang seperti ini, ya biasanya kalau kalau sampahnya, selokannya tersumbat oleh sampah, maka bisa menyebabkan banjir, ya. Dan sekarang itu sudah mulai masuk musim hujan, dan kita harus selalu memperhatikan rumah kita, terutama selokan di depan rumah kita, ya. Bagi yang punya rumah yang ada selokannya, biasanya itu di kompleks rumah atau perumahan, ya. Baik, sekalian kita lanjutkan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Intinya adalah sekalian harus selalu menjaga kebersihan rumahnya, ya. Baik, kita lanjutkan di halaman 22, masih di halaman 22. Raka dan keluarganya suka bekerja sama. Mereka sering bekerja sama membersihkan rumah. Bekerja sama dapat menjaga persatuan dalam keluarga. Menjaga persatuan dalam keluarga memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, kerukunan dalam keluarga selalu terjaga. Kedua, ketenangan dan ketentraman dalam keluarga akan selalu tercipta. Tiga, pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai. Jika tidak menjaga persatuan akan menimbulkan akibat. Berikut beberapa akibat jika tidak menjaga persatuan di rumah. 1. Kondisi rumah akan berantakan. 2. Sering terjadi keributan di rumah. Dan ketiga, pekerjaan akan diselesaikan dalam waktu yang lama. Nah, itulah pentingnya kita menjaga kerukunan dalam keluarga kita, ya. Jadi, menjaga kerukunan itu kita mulai dari rumah kita atau keluarga kita, ya. Nah, kalau kita tinggal di dalam rumah bersama keluarga, tentunya harus kita jaga kerukunan. Dengan cara apa? Ya seperti yang sudah kita baca tadi, membersihkan rumah salah satunya. Bekerja sama membersihkan rumah itu menjaga persatuan dalam keluarga kita, ya. Nah, kalau di dalam keluarga itu sering bertengkar, ya, saudaranya sering bertengkar, kakak adik bertengkar, ya, dan lain-lain, maka itu bukan sikap dari hidup rukun, ya. Kita pelajari hidup rukun di tema pertama. Jadi kalau kita mempelajari itu tentunya harus kita terapkan dalam kehidupan kita, ya. Kita mulai dari rumah, kemudian ketika keluar dari rumah kita juga tetap menjaga kerukunan itu, ya. Kita tetap menjaga sikap rukun dengan orang lain, ya. Jadi ada manfaatnya, termasuk tadi yang sudah kita baca, kerukunan akan terjaga, ya. Kemudian ketentraman atau ketenangan akan tercipta. Kemudian biasanya kalau kita rukun dengan keluarga kita, pekerjaan yang kita lakukan bersama keluarga itu akan terasa ringan atau cepat selesai dibandingkan kalau kita tidak rukun dengan keluarga kita, ya. Bayangkan kalau kita sering bertengkar sama saudara, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah rumah sering dalam keadaan ribut, ya, sering terjadi keributan dalam rumah. Makanya kita harus bersikap baik kepada saudara kita, ya, kepada siapapun yang ada di dalam rumah kita, terutama kepada orang tua kita, ya. Baik, anak sekalian, sekira bisa dipahami. Intinya menjaga hidup rukun di rumah kita itu akan menjaga persatuan dalam keluarga. Baik, kita lanjut di halaman berikutnya, materi matematika. Raka merasa senang saat membersihkan rumah. Hari ini Raka bertugas menyapu halaman rumah. Halaman rumah Raka dilapisi paving block. Paving block berbentuk segi 6. Amatilah gambar berikut dengan seksama. Nah, ini paving blocknya berbentuknya segi 6 seperti ini, ya. Kenapa disebut segi 6?
Karena kita akan bahas ya, bangun di samping merupakan bangun datar. Ya, bangun datar. Ini bangun datar karena dia tidak ada ruangnya atau isinya. Jadi ini datar saja namanya. Ya, beda lagi kalau bangun ruang. Bangun ruang itu bangun yang memiliki isi atau volume. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Ya. Oke. Segi 6 memiliki 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut. Yang mana disebut sisi ya, kemarin juga kita sudah pelajari. Jadi yang disebut itu sisi ya, maaf, disebut sisi itu yang ini ya, garisnya yang ini yang disebut sisi. Oke. Kemudian apa itu sudut? Nah, ini sudutnya ini. Jadi jarak antara ini dan ke sini itu namanya sudut ya. Ini sudut. Sudut ini yang ini ya, jarak antara sisi ini dan ke sisi ini ya. Kemudian titik sudut itu titiknya, pas di titiknya, ini di titiknya, pas sudutnya. Nah, makanya disebut titik sudut. Oke. Nah, untuk lebih memahami ini, kita akan bahas contoh soal berikut ini. Baik, coba kita lihat contoh soal berikut ini ya. Nah, di sini kita disuruh mengamati gambar dengan seksama. Jadi ada 3 bangun datar berikut ini ya. Hitunglah banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Nah, kita mulai dari bangun datar yang paling kiri. Nah, ini namanya apa? Ini namanya persegi panjang ya. Persegi panjang. Baik, kita lihat di sini dia memiliki sisi berapa? Berapa sisinya? Jadi kalau kita hitung sisinya adalah 1, nah ini garisnya ya, 1, 2, 3, 4. Berarti sisinya ada 4. Oke. Nah, kemudian sudutnya yang mana? Nah, sudutnya kita sudah paham tadi bahwa sudutnya yang ini ya, antara garis ini ya dan ke sini, ini sudut namanya ya. Oke. Nah, ini kalau kita hitung semua ada berapa? 1 dan 2, 3, 4. Jadi sama juga ada 4 sudut. Nah, kemudian titik sudutnya ada berapa? Nah, titik sudutnya itu adalah yang ini, titiknya ini. Ini titik. Nah, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 3, 4 ya, 4 titik sudut. Oke. Nah, kita beralih ke gambar kedua, bangun datar kedua. Nah, kita cari sisinya. Berapa sisinya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi sisinya adalah 5. Kemudian kita cari sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 sudut. Nah, terakhir titik sudutnya ada berapa? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 ya. Oke. Nah, terakhir kita lihat ini sisinya ada berapa? 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 sisi ya. Kemudian sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sama ada 8 sudut. Kemudian titik sudutnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sama juga ada 8 titik sudut ya. Nah, kita sudah temukan jawabannya ya. Jadi begitu cara kita melihat, mengetahui yang mana sisi, kemudian berapa sisinya, berapa sudutnya, dan berapa titik sudutnya. Oke,
Sekira bisa dipahami materi ini ya, dan kita lanjut untuk tugas hari ini. Silahkan kerjakan latihan pembelajaran 6 di halaman 24 ya. Seperti biasa, bagian A dan bagian B. Bagian A di buku tugas di buku pengayaannya, dan bagian B silahkan dikerjakan di buku tugasnya ya. Baik, terima kasih sudah melihat atau menonton video penjelasan dari Pak Guru. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas tadi bisa dipahami oleh sekalian semuanya dan bisa dimengerti dengan baik ya. Itu yang selalu Pak Guru harapkan. Mudah-mudahan video-video pembelajaran yang Pak Guru bagikan bisa dipahami dengan baik. Jadi tidak sekedar hanya ditonton, kemudian kita juga harus memahaminya ya. Oke, baik, sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru kembali ingatkan hari Jumat tanggal 5 November 2021 kita akan adakan ulangan harian untuk tema ketiga ya. Seperti janji kemarin Pak Guru, kita akan ulangan harian tema ketiga di hari Jumat 5 November ya. Jadi silahkan pelajari kembali materi yang ada di tema ketiga, mulai dari subtema pertama sampai subtema keempat ya. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru ingatkan sekalian tetap semangat belajarnya ya. Sudah tidak terasa kita sudah berada di tema terakhir, kita sudah berada di penghujung semester ganjil ini ya. Dan mudah-mudahan tahun depan ya, mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa belajar di sekolah ya. Kita doakan mudah-mudahan bisa belajar di sekolah walaupun mungkin kita akan bergantian. Jadi kita tunggu saja info selanjutnya ya, kapan kita akan belajar di sekolah. Dan yang sekalian, Pak Guru juga ingatkan untuk tetap tentunya menjaga kesehatan sekalian dimanapun berada ya. Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih banyak. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.